Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mabidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kami wasiatkan, perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan menderita kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, kepadaku tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 14-15. Ayat-ayat yang mulia ini mempunyai latar belakang kisah tersendiri dan mengejutkan, menyebabkan satu golongan di antara 2 golongan yang bertentangan jatuh terbanting. Berhubungan dengan pribadi seorang pemuda lemah lembut, akhirnya kemenangan berada di pihak yang baik dan beriman. Tokoh kisah ini ialah seorang pemuda Mekah, keturunan terhormat, dan dari ibu bapak yang mulia. Nama pemuda itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tatkala cahaya kenabian terpancar di kota Mekah, saat masih muda belia. Penuh perasaan belas kasih, banyak bakti kepada ibu bapak, dan sangat mencintai ibunya. Walaupun Sa'ad baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan besar. Dia juga tidak puas dengan kepercayaan atau agama sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat. Seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh dan kuat, penuh kasih sayang untuk merubah keadaan gelap gulita menjadi terang benderang. Sementara itu, Allah Azza wa Jalla menghendaki akan menaikkan harokat kemanusiaan yang telah merosot secara keseluruhan dan merata. Melalui pribadi yang belas kasih itu, yaitu melalui penghulu segala makhluk. Muhammad bin Abdillah dalam genggamannya memancar sinar petunjuk keutuhan yang tidak tercela, yaitu Kitabullah. Saat segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dan hak agama Islam, sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan dia sering berucap dengan penuh kebanggaan, "Setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang yang ketiga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad, karena beliau melihat pada pribadi Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang mengembirakan. Seandainya kini ia ibarat bulan sabit, maka dalam tempo singkat ia akan menjadi bulan purnama yang sempurna. Keturunan dan status sosialnya yang mulia dan murni melampangkan jalan baginya untuk mengajak pemuda-pemuda Mekah mengikuti langkahnya masuk Islam seperti dirinya. Di samping itu, sesungguhnya Sa'ad termasuk paman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah dari Bani Zuhrah, sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membanggakan pamannya. Pernah diceritakan, suatu ketika beliau sedang duduk-duduk beserta beberapa orang sahabat. Tiba-tiba beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Lalu beliau berkata pada para sahabat yang hadir, "Inilah pamanku. Coba tunjukkan padaku siapa yang punya paman seperti pamanku." Tetapi Islamnya Sa'ad tidak langsung memberikan kemudahan yang mengenakan baginya. Sebagai pemuda muslim, dia datang
Dia ditantang dengan berbagai tantangan, ujian, serta cobaan berat dan keras. Ketika cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Marilah kita dengarkan kisahnya. Saat bercerita, 3 malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi. Seolah-olah aku tenggelam dalam kegelapan yang tindih menindih. Ketika aku sedang mengalami puncak kegelapan itu, tiba-tiba aku lihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu, kuikuti bulan itu, aku melihat 3 orang telah lebih dahulu berada di hadapanku mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan Anda bertika di sini?" Mereka menjawab, "Belum lama." Setelah siang hari, aku mendapat kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah, aku sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan bagi diriku. Dan dengan Islam, Allah akan mengeluarkanku dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Aku segera mencari beliau, sehingga bertemu dengannya di suatu tempat ketika dia sedang sholat asar. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang yang mendahuliku masuk Islam selain mereka bertiga, seperti yang terlihat dalam mimpiku. Saat melanjutkan kisahnya, ketika ibuku mengetahui aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. Padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, "Hai Sa'ad, agama apa yang engkau anut? Sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu. Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu. Atau aku mau makan minum sampai mati. Biar pecah jantungmu melihatku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya." Aku menjawab, "Jangan lakukan itu, Ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkan agamaku." Ibu tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan dan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya lemah, menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya, supaya dia mau makan dan minum, walaupun agak sedikit. Tetapi ibu memang keras. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati, atau aku meninggalkan agamaku Islam. Aku berkata kepada ibuku, "Sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku karenanya." Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, dia pun mengalah. Lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Dan kalau keduanya memaksa engkau menyekutukanku dengan apa yang engkau tidak ketahui, jangan diturut, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Setelah saat masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Dalam perang Badar, saat ikut berperang bersama adiknya, Umair. Ketika itu Umair masih muda, remaja, belum lama mencapai usia balik. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tentara muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, Umair bersembunyi-sembunyi, takut kalau dia tidak diperbolehkan Rasulullah turut berperang, karena usianya yang masih kecil. Tetapi Rasulullah tetap melihatnya, lalu tidak membolehkannya untuk ikut. Umair menangis, sehingga Rasulullah merasa kasihan, dan akhirnya membolehkan Umair untuk ikut berperang. Saat mendatangi adiknya dengan gembira, lalu mengikatkan pedang di bahu Umair, karena tubuhnya yang kecil. Kedua bersaudara itu pergi berperang, berjuang bersama fisabilillah. Seusai berperang, saat kembali ke Madinah seorang diri, sedangkan adiknya, Umair, tinggal di bumi Badar sebagai syuhada.
saat merelakan adiknya ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap pahala darinya. Ketika tentara Muslim lari kocar-kacir dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di medan tempur dengan kelompok kecil tentara Muslimin yang tidak lebih dari 10 orang. Satu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berdiri melindungi Rasulullah dengan panahnya. Tidak satupun anak panah yang dilepaskan Sa'ad dari busur melainkan mengenai sasaran dengan jitu. Dan orang musyrik yang terkena langsung tewas seketika. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'ad seorang pemanah itu, beliau berkata memberinya semangat, "Panahlah, hai Sa'ad, panahlah. Bapak dan ibuku menjadi tebusanmu." Sa'ad sangat bangga sepanjang hidupnya dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sehingga Sa'ad pernah pula berkata, tidak pernah Rasulullah berucap kepada seorang juga pun mempertaruhkan kedua ibu bapaknya sekaligus sebagai tebusan, melainkan hanya kepadaku. Namun, puncak kejayaan Sa'ad adalah ketika Khalifah Umar Al-Faruq bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama berhala sampai ke akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar memerintahkan kepada setiap gubernur dalam wilayahnya supaya mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya, yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang muslim dari setiap pelosok. Setelah semuanya selesai melapor, Khalifah Umar menudingkan dengan para pemuka yang berwenang siapa kiranya yang pantas dan dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Sehingga ia menyembunyikan kuku, lalu Khalifah menyerahkan panji-panji perang kaum muslimin kepadanya dengan resmi dalam pengangkatannya menjadi panglima. Sewaktu angkatan perang yang besar itu hendak berangkat, Khalifah Umar memberi amanat dan perintah kepada Sa'ad. Umar berkata, "Hai Sa'ad, janganlah engkau terpesona, sekalipun engkau paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Hai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seorang pun melainkan dengan mentaatinya. Segenap manusia sama di sisi Allah, baik ia bangsawan atau rakyat jelata. Allah adalah Rabb mereka, dan mereka semuanya adalah hamba-hambanya. Mereka berlebih berkurang karena takwa, dan memperoleh karunia dari Allah karena taat. Perhatikan cara Rasulullah yang engkau telah ketahui, maka tetaplah ikuti cara beliau itu. Maka berangkatlah pasukan yang diberkati Allah itu menuju sasaran. Di dalamnya terdapat 99 orang bekas pahlawan perang Badar, lebih kurang 319 orang para sahabat yang tergolong dalam Baiat Ridwan, 300 orang pahlawan yang ikut dalam penaklukan Mekah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 700 orang putra-putra para sahabat dan pejuang-pejuang muslimin lainnya, yang keseluruhannya berjumlah 30.000 orang. Sesampainya di Khadisiyah, Sa'ad menyiagakan seluruh pasukannya dan bertempur hebat. Pada hari Al-Harir, kaum muslimin bertekad menjadikan hari itu sebagai hari yang menentukan. Mereka mengepung musuh dengan ketat, lalu maju ke depan dari segala arah sambil membaca takbir. Dalam pertempuran itu, kepala Rustam, panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing kaum muslimin. Maka masuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah, sehingga dengan mudah kaum muslimin menghadapi para prajurit Persia dan membunuh mereka. Bahkan kadang-kadang mereka membunuh dengan senjata musuh itu sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan, tetapi ketika wafat telah mendekatinya, dia hanya meminta saleh jubah usang. Ia berkata, "Kafani aku dengan jubah ini. Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah Azza wa Jalla dengan jubah itu."
Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.